wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Helena Sepia. Saya dari Prodi Farmasi dari Universitas Al-Ghifari. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi presentasi saya di kelas, yaitu di kelasnya Pendidikan Pancasila. Yang akan saya bawakan hari ini adalah presentasi tentang butir-butir implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi, teman-teman udah tahu apa itu COVID-19 atau coronavirus? Saya jelaskan dulu ya. Secara singkat, COVID merupakan kejadian bencana kesehatan pandemi virus corona tahun 2019 atau COVID-19 yang terjadi secara global pada awal tahun 2020 yang dimulai di Wuhan, Tiongkok, dan telah meluas lebih dari 216 negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, itu merupakan sejarah atau penjelasan sedikit mengenai COVID. Jadi sebenarnya COVID ini atau coronavirus ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok yang pertama kali ditemukannya di Tiongkok. Tapi virus ini menjadi bencana global di dunia. Di lebih dari 216 negara sudah terkena dengan wabah ini, termasuk di Indonesia sendiri. Tujuan dari artikel ini dibuat atau diskusi ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana Pancasila bisa digunakan sebagai prinsip dasar atau protokol kesehatan dalam penanganan virus COVID-19 ini. Kenapa sekarang saya membahas tentang butir-butir atau implementasi dari Pancasila dalam penanganan COVID. Kenapa harus Pancasila? Karena Pancasila merupakan dasar negara kita dan ideologi bangsa. Pancasila telah dirumuskan menjadi dasar negara. Pancasila sendiri merupakan ideologi bangsa karena Pancasila dianggap telah sempurna untuk mewakili Indonesia sendiri. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dalam Pancasila mengandung makna ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, lalu musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. 5 dasar ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang baik atau yang paling baik dan sempurna untuk Indonesia. Nah, di sini apa sih keterkaitannya dari Pancasila dengan COVID-19 tersebut? Saya akan jelaskan ya. Pancasila dalam rumusan sila-silanya telah memberikan nilai-nilai yang mendasar terkait konsep Tuhan, alam, manusia secara utuh dan komprehensif. Saya jelaskan dulu dari sila pertama dan sampai ke sila kelima ya. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Melalui kejadian pandemi corona ini, kita tersadarkan adanya sebuah relasi antara Tuhan yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta. Apa yang terjadi kini tidak lepas dari kehendak Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam situasi pandemi corona ini, tentu aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, hukum, budaya, dan lain sebagainya sangatlah perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara. Dan relasi sesama manusia pun berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi, dalam pandemi COVID ini kita tidak boleh egois ya, kita harus bersikap adil kepada sesama manusia. Karena gini, pandemi COVID ini merupakan pandemi global yang mengancam seluruh umat manusia di muka bumi ini, di dunia. Pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam konteks situasi pandemi corona ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong ini. Kita bahu-membahu dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini dengan memberikan bantuan material maupun non-material serta doa pada saudara-saudara kita. Kenapa pentingnya persatuan? Karena supaya kita bisa saling tolong-menolong antar sesama manusia, khususnya dengan saudara-saudara yang sebangsa dan setanah air yang mengalami kesulitan. Kita harus terus bersatu, teman-teman. Sila yang keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan pewakilan. Mengusung sila keempat ini, tentu makna demokrasi ada dalam upaya penanganan pandemi corona ini.
di mana tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan, tetapi peran masyarakat pun menjadi unsur yang penting. Kenapa peran masyarakat menjadi unsur yang penting? Karena begini, pemerintah kita sudah menerapkan protokol kesehatan dan sudah memberikan banyak aturan-aturan mengenai corona ini. Contohnya dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tapi apabila masyarakat masih abai dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak mematuhi PSBB, mereka masih keluar, keluyuran tanpa menggunakan masker, masih berkumpul, tentu penyebaran virus ini tidak akan bisa terhenti. Tentu semua usaha pemerintah akan jadi sia-sia. Maka di sini kita juga diperlukan kontribusinya sebagai masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam pemberantasan atau pencegahan penularan rantai virus corona ini. Sila yang kelima. Hal ini menyiratkan dengan keadilan yang berlaku bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Sila kelima sendiri bunyinya adalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, sifat saling menolong dan menghargai sesama dalam melakukan pekerjaan yang membantu untuk kepentingan bersama adalah hal yang perlu dilakukan, terutama pada masa pandemi corona ini. Masing-masing sila dalam Pancasila dapat dijadikan prinsip dasar atau protokol dalam penanganan COVID-19. Adalah sebagai berikut. Aku sebutin ya satu-satu. 1. Sila ketuhanan. Selain melalui penerapan moderasi, agama juga diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kedisiplinan sebagai prasyarat dapat terwujudnya kondisi masyarakat produktif dan aman dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, sila kemanusiaan. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat sebagai prasyarat membangun manusia secara totalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sila persatuan. Mewujudkan kebersamaan atau integrating force untuk melawan COVID-19 sebagaimana telah diimplementasikan melalui gerakan nasional, yaitu Bersama Lawan COVID. Pada sila keempat, sila kerakyatan memprioritaskan suara dan aspirasi rakyat dengan mengedepankan prinsip demokrasi di dalam penanganan COVID-19, termasuk menuju new normal yang mempertimbangkan aspirasi rakyat khususnya pada daerah yang terdampak COVID-19 sendiri. Yang kelima, sila keadilan. Mengupayakan perluasan perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk dapat menjangkau korban masyarakat yang terdampak COVID-19 yang proporsional dan berasaskan keadilan sosial. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari masing-masing butir-butir Pancasila yang bisa diterapkan sebagai protokol kesehatan dalam melawan COVID ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon untuk dijaga kesehatannya, lebih aware, lebih peduli lagi terhadap diri sendiri dan keluarga khususnya. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker dan selalu menggunakan hand sanitizer. Serta jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.